Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggotanya Bapak Sahrudin, kemudian Ibu Mailiza, Ibu Dewi, dan saya sendiri Ibu Sirmayeni akan menampilkan beberapa kasus untuk memperagakan penerapan praktek kita. Nah, kita masuk kepada kasus 1, di mana deskripsinya adalah seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Nah, baik, kami dari kelompok 3 akan memperagakan dialog bagaimana penerapan praktek tirtanya dari kasus 1 ini, di mana untuk coachingnya ini diperagakan koknya adalah Pak Sarudin, coachnya adalah Ibu Dewi, kemudian pengamat coach saya sendiri yaitu Sirmayeni, dan pengamat coach adalah Ibu Mailiza. Oke, mari sama-sama kita perhatikan dialog untuk praktek kita pada kasus 1. Apa kabar Rina? Baik Pak, cuma saya ada masalah Pak. Oh iya, gini apa bisa kita bicara? Bisa Pak, kapan Bapak ada waktu? Kalau untuk Rina dan siswa Bapak yang lain, Bapak insya Allah akan selalu ada waktu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya, Rina, Bapak ingin berbicara dengan kamu. Iya Pak, kira-kira tentang apa ya Pak? Ini tentang perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Betul Pak, saya memang ada masalah tentang perlombaan bahasa Inggris tingkat kabupaten Pak. Rina tahu tujuan akhir dari pertemuan kita hari ini. Bapak melihat kamu kurang merasa percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Benar Pak, saya memang ada masalah sih Pak. Apa masalah yang Rina hadapi sehingga Rina merasa kurang percaya diri tentang perlombaan yang akan Rina hadapi? Gini Pak, saya merasa ingin mengikuti lomba pidato, tetapi saya ragu Pak. Saya merasa malu dan tidak percaya diri, sehingga saya merasa mungkin banyak teman yang lain lebih pandai dari saya Pak untuk berpidato ini. Oh gitu ya. Itu yang saya rasakan Pak. Iya. Memang perasaan seperti itu wajar Rina. Namun Bapak yakin kamu mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Iya ya Pak ya. Kenapa Bapak merasa yakin Pak? Kan banyak lagi teman-teman yang lain Pak yang punya kemampuan lebih dari saya Pak. Ya. Nah kira-kira apa langkah yang Rina lakukan untuk biar agar Rina percaya diri? Coba kamu gali apa yang kira-kira potensi diri kamu Rina. Oh iya Pak, saya memang sih senang sama bahasa Inggris Pak. Kemudian saya mampu berbahasa Inggris dan saya sering loh Pak berbicara bahasa Inggris dalam semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian selain itu juga saya juga suka sekali dengan dan bergabung di dalam klub English Pak, English Club Pak. Itu yang saya lakukan. Nah iya Rina. Nah betul kan apa yang Rina sampaikan sama dengan perasaan Bapak juga menyangka juga Rina seperti itu. Nah jadi Rina untuk menumbuhkan percaya diri Rina, menurut Rina apa yang harus Rina lakukan kira-kira nak? Komitmen saya ya Pak ya, mungkin kedepannya Pak, saya akan lebih memotivasi diri saya sendiri Pak, supaya bisa saya berlatih ya. Kemudian saya akan berlatih dengan tekun Pak, untuk supaya saya bisa mengikuti lomba tingkat kabupaten. Kemudian berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris atau pembimbing dan melihatkan naskah pidato yang akan saya bawa ke lomba tingkat kabupaten ini Pak. Dan kemudian lagi saya minta dukungan dari orang tua saya serta seluruh warga, semoga saya bisa menang Pak. Itu yang mungkin akan saya lakukan Pak.
Nah, itu sangat bagus sekali, Rina. Jadi dengan komitmen itu, Bapak rasa kamu bisa membangun kepercayaan diri kamu kembali supaya komitmen Rina bisa terlaksana. Rina kira-kira minta bantuan siapa, Nak? Saya coba minta bantuan Eka, Pak, untuk bisa melatih saya, melihat saya berlatih, apakah ada kesalahan dari naskah pidato saya yang saya bawa itu, Pak. Nah, itu baik untuk Rina lakukan. Dan Bapak rasakan, Bapak harapkan juga Rina sukses dalam perlombaan ini. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya juga mohon ini, Pak. Rina mohon doa dan dukungan dari Bapak. Semoga Rina menang nanti, Pak. Iya, iya, iya. Iya, Rina. Itu sudah pasti. Bapak tunggu kabar baik dari Rina ya. Semoga mendapat yang terbaik. Nah, ya, Nak? Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas nasihat dan motivasi Bapak, sehingga timbul lagi percaya diri saya, Pak, untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Rina. Baik, kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2 ini, pada kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Nah, di sini sebagai pengamat coachnya adalah Sri Mariani, kemudian coachnya adalah Maliza Amelia, coachingnya adalah Pak Saripudin. Kemudian pengamat coachnya adalah Ila Fitri Dewi. Silakan kita dengarkan skenario dari kasus 2 ini. Silakan Ibu Maliza. Assalamualaikum. Bu Liza, bisa saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam, Udin. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Nak. Apa yang mau diceritakan sama Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran karena saya dan itu sangat mengganggu pikiran saya. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu, Nak? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi aja, Bu. Dan saya ingin memperbaiki cara belajar saya mungkin, Bu. Oh, baiklah. Sebelumnya bisa nggak Udin ceritakan apa hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran? Oh iya, Bu. Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh Bu Guru dalam hal memberikan nilai ulangan saya. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut, Nak? Gini, Bu. Ibu guru tersebut kan membuka les dan sebagian besar murid di kelas saya mengikuti les semuanya kecuali saya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Nak, apa yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurunya itu membuka les privat? Ini loh, Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikan kepada saya tidak adil rasanya. Para murid yang mengikuti les ke guru tersebut mendapat nilai lebih tinggi dan lebih baik daripada saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami masalah Udin sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apa lagi yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya juga tidak nyaman juga, Bu. Saat guru sering nyindir saya, Bu, saat jam belajaran karena tidak mau les privat. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindirannya?
Beliau sering berkata di kelas, Bu, anak-anak yang les pasti nilainya bagus. Tapi yang tidak les, udahlah, nggak bisa. Nggak mau les lagi. Jadi gimana mau pintar? Itu, Bu. Oh, begitu. Apa yang membebani pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, tentu saya merasa dengan sindiran itu, Bu. Jadi karena akibat saya tidak mengikuti les privat. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Saya merasa nggak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapat nilai yang lebih baik karena mereka ikut les, sedangkan saya tidak. Oke, baik, Nak. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu kamu tentang hal itu? Nah, saya menanya kepada teman-teman yang mengikuti les privat dengan bu guru tersebut. Lalu, apa yang kamu tanyakan pada mereka? Nah, saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, dan mereka bilang lebih paham, Bu. Oh, begitu. Kalau dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui bu guru tersebut untuk menjelaskan atas dugaan saya. Oke, terus kenapa tidak kamu lakukan? Bu, saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Loh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Nggak pernah sih, Bu. Lalu kenapa tidak dicoba, Nak? Benar, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu. Bagus. Nah, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan ya bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu pengaruh enggak dengan nilai saya. Selain itu saya ingin juga menjelaskan alasan saya mengapa dapat nilai rendah itu, Bu. Bagus, ayo lakukan, Nak. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Nah, sebenarnya saya ini kan suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran setiap harinya dan juga latihan soal. Selain itu juga saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video dari berbagai sumber seperti YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan, Bu, dan beralih jualan jajanan. Tentu saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan makanan di pasar. Kaget ya, Bu. Oke, apakah hal tersebut mempengaruhi belajar kamu? Iya, Bu. Saya rasa sangat berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya sangat berkurang sekali. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilai kamu. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kamunya yang kurang belajar, Nak? Wah, mungkin ya juga ya, Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Nah, mungkin yang bisa saya lakukan mungkin ikut les mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki uang bayar les sehingga saya tidak ikut les jadinya. Tapi saya akan minta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les. Dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Oke, nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuannya? Apa ya, Bu? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, kemudian juga selain itu saya menjelaskan jawaban tes yang diberikan. Kemudian juga saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Walaupun saya tidak ikut les, jika saya menemui kendala, ya saya bilang aja saya akan minta bantuan Eka ke ibu tersebut. Bagus, Nak. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencananya itu? Nah, mungkin gimana, Bu, ya? Besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu saya akan
belajar lagi dengan lebih giat lagi, Bu. Ya, siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen Siapa ini, ya Nak? di antara di kelas saya akan mencoba membagi waktu lah, Bu, untuk belajar dan bantu orang tua. Lalu ini saya minta bantuan Eka, Bu. Eka itu biasanya bisa tuh dan selalu mengingatkan saya. Oke, nah itu bagus yang kamu akan lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat saya ya. Sama-sama, Nak, tetap semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, untuk kasus ini, untuk praktek pada kasus ini sebagai coach, yaitu pengamat coach Saharudin, coach Nila Dewi, coach Sirmayani, dan pengamat coach Meliza Amalia. Selamat menyaksikan. Wi, nanti makan siang kita di luar ya. Kakak mau ada cerita sesuatu sama Dewi. Oke, Kak. Kakak mau cerita apa? Itu Wi, tentang kakak di supervisi tadi pagi. Emang gimana hasil supervisi kakak tadi? Pasti lancar kan? Ada masalah. Lengkap. Ada masalah saat kakak di supervisi, Wi. Makanya kakak ngajak Dewi sekarang makan siang di luar sambil menceritakan masalah supervisi kakak tadi. Kira-kira apa yang kakak mau ceritakan ke Dewi? Ketika kakak di supervisi tadi, sepertinya pengawas agak tersinggung ketika kakak menjawab apa yang dikatakannya. Oh, begitu ya, Kak ya. Ya, ayolah kita bicarakan, Kak, bersama agar dapat solusi dan masalah kakak ini. Itulah, Wi. Pengawas sekolah bilang kakak mengajar tidak pakai buku teks. Emangnya betul kakak mengajar tidak menggunakan buku teks atau buku paket? Benar kakak mengajar tidak menggunakan buku teks, Wi. Tapi kan kakak sudah buat modul yang materi pelajarannya sesuai dengan apa yang kakak ajarkan. Nah, kan kita mengajar itu bisa menggunakan berbagai macam sumber bahan ajar. Tidak harus buku paket menurut kakak, Wi. Betul juga sih, Kak. Dalam mengajar kita tidak terpaku pada penggunaan satu buku kakak, atau apa ya. Yang kakak lakukan tapi sebaiknya kakak juga menggunakan buku paket supaya nanti penggunaan pegangan guru dan murid itu tidak lari. Nah, sekarang apa yang kakak lakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Rencananya kakak akan menemui pengawas sekolah untuk minta maaf. Karena bagaimanapun kakak menyadari bahwa apa yang dilakukan pengawas itu merupakan tugasnya, memang tugasnya dia mengingatkan kita guru ini kalau ada kekurangan kita dalam mengajar. Dan nanti setelah diingatkannya pasti guru berusaha melengkapi apa yang disarankannya. Menurutnya bagus tuh, Kak, kalau kakak menemui pengawas, karena seperti yang kakak bilang tadi, bagaimanapun memang tugas pengawas mengingatkan kekurangan dari kita dalam PBM agar guru bisa lebih sempurna lagi dalam melaksanakan PBM. Nah, kapan kakak rencananya akan menemui pengawas tersebut?
Rencananya besok kakak mau menemui pengawas tersebut, Wi. Karena hari ini kan kakak mengajar masih ada 2 jam terakhir lagi kakak mengajarkan. Lagi pula menurut kakak, kalau sekarang kakak menemui pengawas tersebut, sepertinya pengawas tersebut masih kesal dengan kakak. Jadi kalau besok kan kondisinya agak nyaman, jadi enak rasanya kakak untuk bertemu dengan pengawas tersebut. Betul tuh Kak. Kak, besok Kakak pergi menemui pengawas itu dengan siapa Kak? Pas sendiri Kak? Rencananya kakak setelah mengajar nanti menemui kepala sekolah untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini gitu. Kemudian kakak minta tolong kepada bapak kepala sekolah untuk menjembatani supaya kakak bisa berjumpa dengan pengawas gitu. Oh gitu ya Kak ya, solusinya ya Kak ya. Karena besok mungkin sepulang sekolah Dewi ngajar eskul Kak, jadi nggak bisa nemani Kakak. Jadi gimana tuh? Gak apa-apa ya, Kakak aja sendiri ya. Iya nggak apa-apa Wi. Jadi kan kalau sudah nanti mudah-mudahan lah kakak yakin lah bapak kepala sekolah mau menemani kakak untuk menemui pengawas. Tapi Dewi pikir Kak, begitu gini aja Kak, sudah tepat langkah Kakak itu ya, menemui kepala sekolah, itu merupakan pemimpin kita juga. Dia harus tahu loh Kak, apa masalah kita. Nah, yang mengetahui terjadi lingkungan sekolah itu kan tugas dari kepala sekolah. Juga dia membantu guru dalam menghadapi permasalahan yang terdapat di lingkungan sekolah. Termasuk salah satunya dalam PBM kita ini loh Kak. Perlu loh Kakak jumpai kepala sekolah tuh. Ya itulah Wi, makanya kakak rencananya setelah mengajar nanti kakak akan menemui kepala sekolah. Oke Wi, rasanya bentar lagi jam makan siangnya sudah habis, kita balik lagi ke sekolah. Nanti kita dipermasalahkan lagi, terlambat lagi Kak. Yuk kita masuk kelas yuk Kak. Ya. Dadah Kakak. Ya. Terima kasih ya Wi. Oke Kakak. Demikian 3 kasus IRTA yang sudah diperankan oleh model-model pada kelompok 3 yaitu Bu Nila Fitri Dewi, Bu Meliza Amalia, Bu Sirmayeni dan Pak Saharudin. Nah demikian tadi kita sudah menyaksikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengamat pertama silakan. Yang pengamat pertama silakan untuk menyampaikan. Saya di sini berperan sebagai pengamat coach, di mana coachnya Bapak Syahrudin. Nah, di sini dalam hal tujuan Bapak Syahrudin sudah bagus menanya kepada Rina. Diskusi ini nanti ujungnya kemana, jalan akhirnya gimana. Lalu selanjutnya untuk identifikasi masalah juga pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan bisa membantu Rina untuk memberikan menceritakan masalah yang dia hadapi. Dan di sini peran coachnya dia tidak memberikan solusi, tapi dia itu memberikan pertanyaan reflektif untuk coach menemukan sendiri solusinya. Dan akhirnya di rencana aksi Rina mau untuk berlatih lagi supaya dia mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Lalu terakhir tanggung jawabnya coach juga sudah membimbing Rina untuk membuat komitmen dan membantu meminta bantuan kepada pihak lain supaya mengingatkan dia untuk menjalankan komitmennya. Ya, demikian Pak. Ya, lanjutkan dengan pengamat coach Bu Sirmayeni. Berdasarkan pengamatan saya terhadap dialog tadi, menurut saya untuk tujuan pada penyampaian tujuan, coach sudah memahami apa tujuan yang dilakukan oleh apa tujuan dilakukannya coaching. Jadi kemudian coach bersedia untuk dilakukannya coaching pada tujuan ya. Yang kedua pada identifikasi masalah, coach dia sudah terbuka dan bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya kepada kok. Kemudian pada rencana aksi, coach sudah mampu dia mengekspresikan jawabannya. Strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh coach tersebut untuk mencapai tujuan. Kemudian pada tanggung jawab, coach sudah bisa berkomitmen dia untuk melakukan dalam pencapaian tujuan.
Baik, Demikian silakan, Bu. pengamatan saya terhadap Coach Pak Udin. Ya, baik, terima kasih Bu. Berikutnya pengamat Coach Bu Nila Dewi. Pak. Ya. Pada kasus 2 lagi itu. Iya, pas kasus kedua itu pengamat coachnya Bu Sirmayeni, silakan. Ya, pada kasus kedua berdasarkan amatan saya tadi, yaitu coach pada tujuan coach sudah bisa menyampaikan sudah bisa mengarahkan coach untuk mengetahui apa tujuan dilakukan coaching. Jadi itu pada tujuan utama. Kemudian pada identifikasi coach sudah mampu mengarahkan coach supaya bisa dia bersikap terbuka menceritakan apa masalahnya gitu. Kemudian pada rencana aksi coach juga bisa mengarahkan coach strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Nah, pada tanggung jawab coach juga bisa mengarahkan coach supaya bisa berkomitmen melakukan apa yang ingin ditujunya gitu. Mungkin itu Pak Udin pada kasus 2. Baik, terima kasih Bu Sirmayeni. Lanjut pengamat coach Bu Nila Dewi, silakan. Baik, Pak, terima kasih kesempatan. Ya, jadi hampir habis, segera diselesaikan. Saya lihat. Baik, Baik, dapat untuk menyampaikan tujuan yang hendak disampaikan di dalam tujuan coachingnya sudah terbuka. Kemudian pada saat identifikasi masalah, di sini coach memberikan respon dan dengan baik dan lancar kepada coachnya, sehingga ada umpan balik antara coach dan coachnya. Nah, kemudian pada tanggung jawab reaksi rencana aksi, di sini coach sudah memberikan tanggapan dan mengeksplorasikan jawabannya sehingga terjadi adanya lebih spesifik lagi kepada pencapaian seperti tadi dia merasa sudah bisa mengetahui apa sih permasalahannya rupanya pada diri dia sendiri, karena rupanya nilai ulangannya tidak mau lagi dia mengulang pembelajarannya di rumah karena berkurang untuk membantu orang tua. Dan itu salah satu dia sudah mampu menggali apa sih kekurangan dari dia. Nah, kemudian tanggung jawabnya dia akan berusaha lagi belajar dengan baik, yaitu dengan adanya bantuan dari temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak untuk pengamatan coaching. Baik, terima kasih untuk kasus ketiga pengamat coach saya sendiri Saharudin. Dari kasus 3 yang pertama ini menyangkut dengan kasus tadi tujuannya di dalam praktek ini sudah tergambar. Ini nampak bahwa coach dan coach coba membangun apa tujuan dilaksanakan pertemuan. Kemudian pada identifikasi nampak betul ini bagaimana coach menggali identifikasi apa yang menjadi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach ya. Nah, ini sudah tampak dari dialognya. Kemudian rencana aksinya juga sangat jelas sekali bagaimana apa yang harus dilakukan, rencana aksinya menemui kepala sekolah ya dan ingin menemui pengawas sudah jelas, tanggung jawabnya sudah ada, kesadaran diri untuk coachnya sudah. Waktu habis Pak Udin. Waktu habis. Ya, menggali tanggung jawabnya, komitmen apa yang harus dilakukan bersama gitu. Nah, mungkin itu terima kasih